Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang. 100 perbuatan dia, 99 baiknya, tak pernah nampak. Jangan mencari-cari kesalahan orang. Jasus, spionase, mata-mata, tugasnya mencari-cari kesalahan orang. 100 perbuatan dia, 99 baiknya, tak pernah nampak. Yang nampak 1 saja. Nah, ini kerja model begini ini dalam ayat Al-Hujurat 12 ini. Buang jauh-jauh. Wala tajassasu. Jangan cari-cari kesalahan. Selama 50 menit ini kita ramai di Masjid Al-Hidayah nih. Siapa yang paling banyak salahnya? Abdul Somad lah paling banyak salah. Kalau mau dicari-cari salah saya, Abdul Somad ini tak sopan. Orang-orang tua di bawah, dia duduk di atas. Abdul Somad ini tak sopan. Dari tadi ngomongnya menyenggak-nyenggak orang aja. Tidak teriak aja. Kalau mau dicari salah-salah orang, maka orang ini tak ada baiknya. Makanya dalam pepatah Arab dikatakan, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa mencari kawan yang tak bercacat, siapa mencari kawan yang tak ada aibnya, maka seumur hidup dia tidak akan berkawan. Mudah-mudahan yang tak baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik, yang sudah lebih baik menjadi istiqomah dalam kebaikan. Kalau ada kurang-kurang sedikit kita sampaikan. Kalau dia tersinggung, sampaikan kepada ustadz, kepada buya, kepada alim ulama, kepada pengurus masjid. Kalau dia tidak juga mengerti, kita sampaikan baik-baik. Ud'u ila sabili rabbik, ajak ke jalan Allah bil hikmah, dengan cara yang santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau dia mau mengajak berdebat juga boleh didebat, tapi dengan cara wajadilhum billati ya ahsan. Debatlah dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Allah lebih tahu siapa yang sesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang dapat hidayah. Itulah yang kita minta 17 kali sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan orang. Wala yatab ba'dukum ba'da, jangan bicara aib orang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, maukah kamu memakan bangkai saudaramu? Fakarihtumu, bangkai tikus, isu, bakso, sate, bangkai tikus. Berbulan-bulan orang tak mau makan tikus. Tak mau makan tikus pula. Berbulan-bulan orang tak mau makan sate, tak mau makan bakso. Kenapa? Takut isu termakan bangkai tikus. Tapi bangkai tikus orang jijik, bangkai tikus orang tak suka, tapi memakan bangkai saudaranya. Siapa itu orang memakan bangkai saudaranya? Orang yang menceritakan aib orang lain. Sekarang aib ini, Bu, Bapak, adik-adik, saudara-saudara, aib ini sekarang bukan lagi menjadi malu, tapi sudah menjadi industri. Aib pagi, aib siang, aib malam. Bahkan ada orang yang tak selera makan, tak kenyang, tak lelap kalau tak menengok aib. Dulu namanya aib, sekarang berubah menjadi infotainment. Bahkan ada orang yang sengaja mengumbar aibnya supaya viral, supaya terkenal, karena ada tujuan di balik itu. Lah, memang dunia sudah mau kiamat sudah. Kalau tak kita jaga diri kita ini, nauzubillah,
Oleh sebab itu maka yang keenam ini yang paling tajam adalah, makanya orang ulama namanya Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau ada orang menceritakan aib dia bungkus kado, dibungkusnya kado, kain, hadiah, diantarkannya ke rumah orang itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada hadiah untuk kau. Baik sekali ente. Kenapa ente kasih hadiah? Karena engkau selalu mengirim amalmu untukku, maka sekarang ku balas. Mana pernah aku ngirim amal? Salatmu untukku, puasamu untukku, kurbanmu untukku, hafalan Quranmu untukku, karena kau selalu menceritakan aib aku. Makanya nanti kalau ada orang bicarakan aib ibu, belikan cuci tangan agak 2 biji, bungkus pakai kertas kado. Ini hadiah untuk ente. Kok tiba-tiba ente baik? Karena engkau baik tiap hari mengirim amalmu untukku. Kata siapa? Kata Ustaz Somad. Dari mana diambilnya riwayat? Dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Apa nama kitabnya? Tanbihul Mu'tarrin. Mengingatkan orang-orang yang tertipu. Kenapa? Karena dia sangka dia masuk surga karena zakatnya, masuk surga karena bangun masjid, masuk surga karena infak sedekah. Belum tentu. Masuk surga adalah karena rahmat Allah. Rahmat Allah terhalang gara-gara kau menceritakan aib orang lain. Seorang ulama duduk, di sampingnya ada orang cerita aib orang lain. Dia duduk di situ, dia tak ngomong, dia diam aja. Malamnya dia mimpi makan babi, busuk, bangkai. Dia tanya, kenapa aku bisa makan babi, busuk, bangkai? Karena engkau tadi siang duduk di tengah orang yang membicarakan aib orang lain. Tapi aku tak ikut ngomong. Kau tak ikut ngomong, kau diam saja, maka disuapkan ke mulutmu. Begitu disebutkan dalam kitab Tanbihul Mu'tarrin, ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Sedangkan tidak ikutnya saja seperti memakan bangkai babi yang busuk. Bagaimana kalau ikut? Bagaimana kalau memberikan motivasi? Bagaimana kalau memberikan fasilitas? Na'udzubillah. Sekarang orang tak ngomong, mulutnya tak bicara, tapi tangannya tak berhenti. Sampai bengkak jempol tuh. Gara-gara membahas tentang aib orang lain. Oleh sebab itu kalau ada yang model begini, stop, jangan ikut. Stop, aku sudah berhenti. Hijrah. Banyak orang tahan menahan makan, menahan minum, tahan. Banyak orang tahan melangkahkan kaki solat berjamaah ke masjid, tahan. Banyak orang yang siap mendengarkan pengajian tausiah dari ustaz, tahan. Tapi kalau sudah menahan lidah, menahan mulut dari membicarakan aib orang lain, tak tahan. Oleh sebab itu ini ujian persaudaraan. Wala talmizu anfusakum, jangan kau burukkan dirimu, jangan kau jelekkan dirimu. Ini ayat ini tak masuk akal, ini jangan salah terjemah ini. Wala talmizu anfusakum, jangan kau jelekkan dirimu. Ada orang mau menjelek-jelekkan dirinya? Mana ada? Ada orang mau merendahkan dirinya? Mana ada? Yang ada orang selalu menaikkan dirinya. Aku paling kaya, aku paling hebat, aku paling tinggi jabatan, aku paling lama di sini, aku yang paling tus jatuh. Jadi apa makna ayat? Jangan kamu jelekkan dirimu. Ketika saya menjelekkan engkau saudaraku, maka saat itu aku sedang menjelekkan diriku, karena kita berasal dari diri yang sama. Engkau dari Adam, aku dari Adam. Dari mulai Adam sampai Adam Smith, semua berasal dari Adam. Adam, Idris, Nuh. Nabi Nuh punya anak 3, Sam, Ham, Yafes. Sam itulah bapaknya orang Arab dan Yahudi. Sam. Ham itulah bapaknya orang Afrika yang berkulit hitam. Yafes itulah bapaknya orang yang berkulit putih. Kulit hitam, kulit putih, antara hitam dan putih.
Yang satu kulitnya berlebih, itu Afrika. Yang satu kurang warna kulitnya, itulah orang Eropa. Yang satu sedang-sedang, itulah orang Arab. Kita ini entahlah campur-campuran ya. Itu disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Oleh sebab itu maka jangan pernah kita tunjuk orang, karena ketika kita tunjuk dia, jelek, pendek, busuk, hitam, saat itu kita sedang mengejek diri kita sendiri. Kalau ditempeleng pipi kita sakit, begitu juga pipi dia. Kalau kita cubit tangan kita sakit, begitu juga tangan dia. Itu disebut dengan empati. Ada empati, ada simpati. Ibu-ibu menengok anak orang susah di lampu merah, nyanyi-nyanyi untuk dapatkan duit, meleleh air mata. Aku sedih kali nengok dia tadi. Kenapa? Terbayang aku anakku, andai begitu cucuku. Itu namanya simpati. Sekedar simpati nengok orang lain. Tapi yang lebih hebat daripada simpati, apa dia? Empati, bukan XL. Empati. Empati itu bukan sekedar prihatin, bukan sekedar sedih, tapi keluar duit, memberikan bantuan, memberikan pertolongan, bukan mengejek. Ini udahlah tak keluar duit, caci maki, sumpah serapah. Dibukanya kaca, kita sangka kaca mau ngasih duit, rupanya kan kau kecil dan menyusahkan orang tua, apalagi menjadi perampok kan nanti, sampah masyarakat. Tuih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu maka la talmizu anfusakum, jangan kau jelekkan orang saat itu kau sedang jelekkan dirimu. Jangan kau rendahkan orang saat itu kau sedang rendahkan dirimu. Jangan kau jatuhkan orang saat itu kau sedang jatuhkan dirimu. Karena engkau adalah diri yang satu, sama-sama dari Adam. Kullukum min Adam, semua kalian dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Tolong yang berasal dari besi angkat tangan. Yang dari besi cuma satu, Robocop. Satu lagi Transformer. Yang lain daripada itu semuanya berasal dari tanah. Setelah mati masuk ke dalam tanah, akan dimakan oleh cacing tanah. Warnanya warna tanah, baunya bau ngaku. Yang disombongkan ini apa? Makanya nanti kalau ada tetangga ibu, kawan ibu, jamaah ibu, kawan bapak, jamaah bapak sombong, buat macam saya tadi, panggil dia sini kok. Kita dari tanah, akan masuk liang tanah. Itu kan ceramah Ustaz Somad kemarin. Apa yang disombongkan ini? Keluar dari perut ibu kita tak bawa apa-apa. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Dia mengeluarkan engkau dari perut emakmu, kau tak tahu, tak bawa apa-apa. Ada yang dulu lahir bawa gelang emas 3 inci. Mana ada? Jabatan datang belakangan, seragam datang belakangan, kehormatan datang belakangan. Maka orang yang sombong itu dalam ungkapan ijabul mar'i binafsihi unwanu dha'fi aqlihi, orang yang aku sombong merasa kagum dengan dirinya, itu tanda otaknya lemah. Jadi kalau ada orang kagum, wah kalau berjalan mendongak aja guys. Udahlah pesek mendongak pula. Nauzubillah. Tapi jamaah semuanya rendah hati semua. Pejabat-pejabat semuanya duduk di lantai. Saya aja yang dikasih kursi. Karena kalau tak dikasih kursi payah kamera nyuting. Masya Allah, tabarakallah. Semuanya duduk, tak ada dikasih air minum. Saya dikasih 2 botol. Dikasih tisu, lengkap semuanya. Dikasih spidol, supaya nulis. Lengkap semuanya.
Mudah-mudahan semua kebaikan yang memprogram acara ini, panitianya, pengurusnya, semua yang sudah mengerahkan segenap kemampuannya, dibalas Allah dengan kebaikan-kebaikan. Anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi para penghafal Al-Quran, dijauhkan dari narkoba, dijauhkan dari zina, dijauhkan dari perbuatan dosa, dijauhkan dari su'ul khatimah. Dan yang paling penting adalah hidup ini istiqomah, bukan istriqomah. Istiqomah saat senang, istiqomah saat susah, istiqomah dalam masjid istiqomah, luar masjid istiqomah, sampai akhirnya malaikat maut datang mencabut nyawa, keluar dari mulutnya la ilaha illallah.